이게 뭔지 아나? 예? 아니, 저도 공무원 출신입니다. 공무원. 예? 너 같은 놈을 반달이 아니고 넌 도대체 뭐냐? 학생은 공부를 해야 학생. 이게 어째 돌아가는 겁니까? 최 사장님 무사할 것 같아. 안 돼, 뭔 수신. Halo guys, balik lagi gue Mr. X akan menceritakan film Korea yang dibuat berdasarkan kisah nyata pada tahun 1990. Film ini berjudul Nameless Gangster, Rule of the Time. Film ini dirilis tahun 2012. Berkisah tentang seorang petugas bea cukai yang korup bergabung ke dunia mafia. Dengan segala kenalan oknum aparat korup lainnya, dia mampu membesarkan satu kelompok mafia untuk berkuasa di jantung Korea. Namun mereka pecah saat pemerintah menyatakan perang terhadap mafia. Bagaimana nasibnya saat berurusan dengan polisi anti suap? Langsung aja kuy, gue bahas story filmnya. 넌 도대체 뭐냐? 학생은 Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada Oktober 1990, Presiden Korea menyatakan perang terhadap mafia di negaranya. Berbagai media memberitakan berita penangkapan seorang mafia yang sangat berpengaruh di jantung Korea. Lalu kita akan flashback ke tahun 1982, sebelum pemerintah menyatakan perang pada mafia. Kita lalu akan dikenalkan oleh Choi, petugas bea cukai yang korup. Kerjaannya menggeledah kontainer yang punya salah. Dengan tegas dia marah. Namun saat dia dikantongin uang, semua jadi saudaranya. Dari sanalah dia punya banyak kenalan orang penting di Korea. Ternyata semua petugas di sana bener-bener korupsi gila-gilaan. Lihat saja uang yang disembunyikan di dalam kamar mandi. Edian bro! Suatu hari, Choi dipanggil bosnya ke sebuah restoran. Bosnya bilang bahwa dia butuh seseorang untuk menjadi kambing hitam kasus korupsi. Maka terpilihlah Choi sebagai tumbal kejahatan bosnya, karena dianggap punya anak paling sedikit. Malam harinya saat bertugas dengan temannya, Choi melihat CCTV. Di pelabuhan ada yang mencurigakan. Dia lalu menghampiri dua orang yang sedang membuka kontainer. Namun kedua orang itu kabur. Choi dan temannya lalu memeriksa isi kontainer tersebut. Ternyata isinya 10 kg heroin. Mereka lalu hendak menjual obat ngeplay tersebut ke seorang mafia kenalan temannya. Besoknya mereka berdua dijemput mafia tersebut di pelabuhan. Mereka lalu pergi ke tempat sang mafia. Mafia tersebut bernama Hyung. Setelah mereka deal harga, mereka lalu berbincang. Nah, saat akan berbincang, Choi baru mengetahui jika Hyung juga dari marga Choi. Singkatnya, menurut silsilah marga Choi, Choi adalah ayah tertua Hyung dalam marga Choi. Dan ternyata, Choi juga teman ayahnya Hyung. Karena kebanyakan minum ciu oplosan, Choi mulai songong dan marah-marah sendiri. Nggak lama, Choi digaplok sama ajudan Hyung. Aduh! Choi yang nggak terima digaplok lalu ngadu ke ayahnya Hyung. Hyung lalu disuruh oleh ayahnya untuk hormat pada Choi. Semenjak itu, Hyung jadi nurut dengan Choi. Karena Choi pintar ngomong, mulailah Choi masuk dalam dunia mafia. Suatu saat, Hyung mengajak Choi minum di restoran. Nggak sengaja, Choi melihat mantan bosnya yang kemarin minta Choi jadi tumbal. Dia lalu balas dendam pada mantan bosnya. Dengan sadis, diinjak-injak mantan bosnya di depan banyak orang. Hyung yang melihatnya lalu menempatkan Choi di sisinya untuk melancarkan bisnis ilegalnya. Pada tahun 1985, Choi bertemu temannya bernama Mr. Hur. Saat mereka berbincang, anak buah Choi datang memberi hormat. Mr. Hur kagum pada Choi yang sekarang punya anak buah. Dia lalu meminta bantuan Choi untuk masalah bisnisnya. Choi lalu dibawa Mr. Hur ke hotel miliknya. Di sana, Mr. Hur menjelaskan bahwa bisnisnya dikuasai seorang investor yang membawa mafia ke hotelnya. Semenjak itu, keuntungannya diambil alih oleh mafia bernama Kim. Choi lalu berbicara pada Hyung mengenai permasalahan temannya. Namun Hyung nggak punya alasan merebut kekuasaan Kim. Ternyata, Kim dan Hyung dulu besar di lingkungan yang sama. Mereka tumbuh menjadi mafia yang sama kuatnya. Jadi Hyung dan Kim punya semacam kode etik soal kekuasaan. Karena Hyung nggak mau, Choi lalu membawa adik iparnya bernama Pim untuk melobi investor hotel Mr. Hur. Namun di pertemuan itu, Choi malah habis dipukulin sama anak buah Kim. Nggak lama, Choi ngadu ke Hyung. Dan kini Hyung punya alasan menyerang Kim.
Mulailah perang antar mafia itu di dalam hotel Mr. Hur. Nggak lama, Kim dan Hyung bertemu. Mereka lalu bicara satu meja. Kim harus cabut dari hotel itu. Singkatnya, Hyung nggak mau negosiasi dengan Kim. Saat suasana tegang, Kim disuruh nyalain rokoknya Hyung. Namun Kim menolak melakukannya. Kim lalu dihajar kepalanya dengan botol di depan anak buahnya. Semenjak itu, bisnis hotel diambil oleh Hyung dan Choi. Suatu hari, hotel itu digerebek oleh pihak polisi. Choi, Hyung, dan semua anak buahnya ditangkap oleh polisi. Choi yang kenal baik dengan kepala polisi lalu dibebaskan. Kemudian Choi membebaskan Hyung dari penjara dengan menyuap bos polisi. Setelah dibebaskan, Hyung merasa hutang budi pada Choi. Choi bilang, "Aku otaknya, kamu ototnya." Pada tahun 1987, mereka lantas memperluas jaringan bisnis ilegalnya hingga ke mafia Jepang Yakuza. Mereka juga menyuap anggota Dewan Pemerintah untuk melegalkan bisnis judi Hyung di dalam hotel. Namun harmonis hubungan Choi dan Hyung mulai retak saat adik ipar Choi dipukul oleh ajudan Hyung. Choi yang nggak terima adik iparnya dipukul lalu menghampiri ajudan Hyung dan memukulnya. Nggak lama, datang Hyung yang melerai. Suatu hari, hotel penuh dengan anak buah Hyung. Menurut infonya, Kim akan menyerang Hyung ke dalam hotel. Choi lalu menyuruh bubar anak buahnya. Namun perintah dia nggak diturutin. Dia lalu pergi menemui Hyung. Choi lalu bilang dia akan melobi Kim agar tidak menjadi perang. Namun Hyung marah besar dan menyuruh Choi nggak ikut campur masalah mafia. Choi lalu pergi menemui Kim. Choi mulai melobi Kim agar nggak menyerang Hyung. Choi bilang, nanti kalau ada proyek kasino, gua akan hubungin lo. Nah, malamnya Hyung yang sedang berjalan sendirian diikuti oleh anak buah Kim. Singkatnya, Hyung berhasil ditusuk oleh orang tersebut. Setelah keluar rumah sakit, Hyung lalu menyerang rumah Kim. Namun Kim nggak ada di rumahnya. Besoknya, Choi dibawa oleh ajudan Hyung ke tempat kosong untuk diberi pelajaran kode etik mafia. Choi lalu disiksa dan dimasukkan ke dalam galian. Choi juga dikencingi oleh sang ajudan. Choi dianggap berkhianat karena komunikasi dengan Kim sebelum terjadi penusukan Hyung. Choi lalu menemui Hyung dan coba menjelaskan. Namun Hyung menyuruh Choi untuk tidak kembali ke dalam dunia mafia. Choi lalu sakit hati pada Hyung. Dia berpikir Hyung menguasai Busan karena dia, bukan karena usahanya. Choi lalu bergabung dengan Kim. Tibalah di mana hari pemerintah telah mengeluarkan izin untuk memberantas mafia yang merajalela di Busan. Seorang jaksa bernama Ho memerintahkan seluruh anggota polisi Busan untuk sikat habis para mafia. Namun info penangkapan besar-besaran tersebut sampai ke telinga Hyung. Dia lalu kabur ke tempatnya di daerah terpencil. Media berita terus memberitakan, selama 2 minggu terakhir, polisi menangkap 10 ketua mafia di Busan, kecuali Kim dan Hyung. Choi lalu menemui Kim dan menyuruhnya bersembunyi sementara waktu. Sepertinya Choi punya rencana agar mereka terbebas dari hukum. Suatu hari, Choi mengajak Jaksa Agung untuk makan malam. Nggak lama, Jaksa Ho diundang oleh atasannya itu untuk ikut bergabung. Saat melihat Choi, dia lalu memutuskan pergi, namun dia diancam tidak naik pangkat oleh bosnya. Dia pun akhirnya menuruti kemauan bosnya. Dalam pertemuan itu, Choi berusaha melobi Jaksa Ho agar tidak menangkapnya. Namun ternyata Jaksa Ho adalah aparat negara yang tegas dan berani. Dia nggak peduli pada atasannya, dia tetap nendang itu Choi di dalam kamar mandi. Kim akhirnya berhasil ditangkap di persembunyiannya. Karena Kim ditangkap, maka Jaksa Ho punya alasan tangkap Choi juga, karena Choi dianggap berkomplot dengan Kim. Di dalam penjara, Choi dipaksa mengaku sebagai mafia. Bukan Choi namanya kalau nurut aja. Choi lalu melobi Jaksa Ho untuk menangkap Hyung dengan imbalan Choi harus bebas. Ibaratnya tukar kepala gitulah. Namun rencana Choi bocor ke telinga Hyung. Choi lalu dijemput paksa oleh anak buah Hyung saat sedang makan bersama keluarganya. Choi lalu dibawa ke pelabuhan. Di sana, Hyung sudah menunggu untuk membunuh Choi. Choi lalu menangis dan berkelit tentang rencananya. Dan sekali lagi, Hyung takluk dengan mulut manis Choi. Choi lalu bilang, bagaimana jika kita pergi ke Amerika untuk bersembunyi sementara waktu? Lalu Hyung setuju dengan rencana Choi. Hingga suatu hari, Choi dihubungi Hyung untuk datang ke tempatnya. Saat dihubungi, polisi ada di rumah Choi saat itu. Dimulailah penjebakan Hyung oleh polisi. Choi lalu menemui Hyung dan memberikan paspor untuk pergi ke Amerika. Namun saat perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh polisi. Hyung akhirnya berhasil ditangkap dan Choi bebas dari hukuman.
Choi juga melobi pemerintah untuk menaikkan pangkat Jaksa Ho sebagai tanda terima kasih. Anak laki-laki Mr. Choi lalu menjadi seorang jaksa, dan Choi hidup bebas dengan segala kenalannya antara mafia dan pemerintah. Nah, itu dia guys, film Nameless Gangster. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini banyak pesan moral untuk kita renungkan. Bagaimana seorang jaksa yang nggak bisa disuap berhasil mengalahkan banyak mafia di Korea. Film ini berdasarkan kisah nyata, dan kita melihat bahwa Korea kini menjadi negara yang sangat maju industrinya. Apa cuma gua yang mimpi Indonesia bebas korupsi? Intinya dari film ini, perbanyak lobby, jangan perbanyak ribut. Yang cuma bisa ribut pasti tetap rugi. Yang menang tentu yang bisa menguntungkan masing-masing pihak. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gua Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.